Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Al mukarram wal muhtaram, para alim, para ulama, Bapak Ibu jemaah Masjid Raya Bani Umar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di hari ke-18 bulan Ramadan ini kita ketemu dalam kajian kitab Nasaikhul Ibad, dan materinya sudah saya sesuaikan dengan bulan Ramadan, yaitu makalah yang isinya 3 terkait dengan hari, bulan, dan amal baik. Dan nanti saya tambahkan juga materi terkait zakat dan fidyah. Mudah-mudahan ketika kita nanti mengakhiri Ramadan, yang mau bayar fidyah, yang mau bayar zakat, wabil khusus zakat fitrah, semuanya sudah paham terkait dengan aturan fikihnya. Dan kita berharap pada Allah Ta'ala, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita yang fardu maupun yang sunnah menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu arba'un. Adapun maqalah yang ke-40, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala khayna su'ila ma khairul ayyam wa ma khairus suhur wa ma khairul a'mal. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang sebaik-baik hari, sebaik-baik bulan, dan sebaik-baik amal. Abdullah bin Abbas kemudian menjawab, faqala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ma khairul ayyam yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Li'annahu sayyidul ayyam atahullahu ta'ala di hadhil ummah al-muhammadiyah. Karena ini adalah hari yang sebaik-baiknya diberikan oleh Allah Ta'ala kepada umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Wa khairus syuhur syahrul Ramadan, dan sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Li'annahu, oleh karena unzila fihil Quran, diturunkannya Al-Quran, wa fihi lailatul qadar, dan juga ada di dalamnya lailatul qadar atau malam qadar, wa fihi syamul wajib, dan di dalamnya ada puasa fardu siang harinya, wa li'anna thawabal nafli fihi kathawbi fardi, dan setiap amal di bulan Ramadan yang sunnah dicatat seperti pahalanya amal fardu. Jadi kalau kita baca hadis ini, semua hari itu baik, tapi ada hari yang paling baik, yaitu hari Jumat. Semua bulan itu baik, tapi ada bulan yang paling baik, yaitu bulan Ramadan. Kita tidak akan menjumpai di hadis atau para sahabat, asarnya para sahabat itu nyebut hari sial atau bulan sial, nggak ada, ya. Jadi semua hari yang diciptakan oleh Allah, semua bulan yang diciptakan oleh Allah, semuanya baik. Tapi yang paling baik dari semua hari adalah Yaumul Jum'ah. Yaumul Jum'ah itu kapan? Mulai maghrib hari Kamis malam sampai ba'da asar menjelang maghrib hari Jumat. Itu malam Jumat atau hari Jumat. Dari malam Jumat sampai hari Jumat itu kehitung hari Jumat, Yaumul Jum'ah. Dan kita tahu bahwa di setiap hari Jumat atau malam Jumat itu amal-amal ibadah, nanti di materi Nasaikhul Ibad yang lain ada, sangat dianjurkan, seperti tilawah Quran, kemudian baca sholawat, kemudian sedekah, kemudian silaturahim pada sanak keluarga. Banyak sekali amal-amal ibadah, dan itu mulai dihitung sebagai amal ibadah hari Jumat kalau dilakukan sesudah maghrib hari Kamis. Makanya saya kalau ngajarin keluarga saya maupun santri, kalau mau ngaji kafi, ngaji waqiah, ngaji yasin,
ngaji Quran pada umumnya, ngaji tabarok, boleh mulai malam Jumat yaitu mulai maghrib, boleh juga habis isya, boleh juga besoknya hari Jumat, boleh juga habis asar Jumat. Namun nanti khusus untuk kahfi, afdol itu habis Jumat. Afdol habis Jumat. Malam Jumat boleh, tapi habis Jumatan sekira waktu sesudah sholat asar. Ibu Fatimah putri Nabi Muhammad SAW dulu, kalau hari Jumat ba'da asar, beliau membaca Quran, kemudian berdoa dan meminta kepada khotimahnya, nanti tolong kalau sudah menjelang maghrib beritahu aku. Kemudian pembantunya memberitahu Ibu Fatimah, maka beliau berdoa, menutup Qurannya, istilahnya Qurannya diselesaikan, kemudian beliau berdoa. Itu yang dilakukan oleh Sayyidah Fatimah ketika hari Jumat. Nah, qala Abu Bakar Al-Waraq, asy-syahru Rajab syahrul zar'i wa syahru Sa'ban syahrul saqi, az-zar'i syahrul Ramadan syahrul khisadi dzalika zar'u. Bulan Rajab adalah bulan musim nanam, Sa'ban bulan musim mengairi, Ramadan memetik hasil panennya. Jadi oleh karena itu, maknanya ketika kita sebelum Ramadan kemarin, dari bulan Rajab, kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadan. Kemudian bulan Rajab kita masih doa yang sama, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana Ramadan. Kemudian bulan Ramadan, kita sudah nggak baca doa itu, kita tinggal panen. Setiap amal yang kita kerjakan fardu dicatat 70 kali. Setiap amal sunnah yang dikerjakan dicatat sebagai pahala fardu. Tidak ada satu detik pun amal yang tidak diterima di bulan Ramadan. Makanya ngaji, meskipun kalau bahasanya saya sama beliau, kalau pagi begini enakan tidur, ya enak tidur. Tapi kita sempetin barang sejam untuk ngaji. Mudah-mudahan pertama duduk kita itikaf dicatat oleh Allah sebagai ibadah, dengerin ngaji, baca kitab juga dicatat ibadah, dan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan secara baik ketika ta'lim, doa kita diaminkan oleh para malaikatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, wa khairul amali shalawatul khams li waqtiha. Sebagus-bagus amal adalah sholat di waktunya. Maknanya waktu sholat itu dulu di materi sebelumnya ada waktu afdol, ada waktu boleh, ada waktu makruh, ada waktu haram. Ya, jadi sholat 5 waktu kita itu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu ada waktu afdol, ada waktu boleh, ada waktu makruh, ada waktu haram. Saya jelaskan waktu afdol. Waktu afdol adalah begitu adzan di awal waktu itu, kemudian dia bergegas untuk sholat qobliyah atau sholat, kalau ke masjid ya tahiyatul masjid bagi laki-laki, kemudian kalau masih ada waktu ya sholat qobliyah duhur, kalau duhur misalnya duhur yang rawatib mu'akkadah maupun ghairu mu'akkadah 4. Nah itulah, terus kemudian sholat duhur, itulah waktu yang utama. Begitu nanti mataharinya masih terang, cahayanya masih terang, kemudian mulai bayangan benda hampir sama panjangnya. Ketika benda sudah mendekati hampir sama panjangnya, itu waktu haram. Waktu haram, waktu yang orang nunda-nunda sholat, mestinya bisa dikerjakan sekarang jam 12-an ya, jam 11.59 ya sekarang, 11.58 Duhur 11.58 ya, sekarang 11.58 sudah masuk waktu tuh. Tapi bilang gini, ntar. Ternyata hampir jam 3 lewat menjelang asar. Nah, menjelang bayangan benda hampir sama itu disebut waktu haram. Begitu juga hari sholat asar. Waktu masuk waktu asar, kita sholat itu waktu utama. Sesudahnya adalah waktu boleh. Begitu matahari sudah menguning, itu waktu makruh. Begitu menjelang maghrib, itu waktu haram. Tapi kalau ada orang yang sibuk, bukan sibuk karena disengaja, bukan karena nunda-nunda sholat, karena memang belum ketemu masjid, misalnya di perjalanan, atau karena mungkin masih di jalan baru pulang kerja, terus belum sempat pulang belum sampai rumahnya, maka dia bergegas menuju ke rumahnya, mengejar waktu asar, itu boleh. Bahkan bagi orang yang sangat kepepet ketika
waktu sudah menjelang maghrib, jam 17.58 ya sekarang, 17.58 atau 17.59, begitu Allahu Akbar sholat asar, kedengeran adzan maghrib, terusin. Cuman ini nggak boleh tiap hari. Kalau tiap hari ya haram terus, ya gitu ya. Itu disebut dengan sholat di waktunya adalah amal terbaik. Namun pendapat ini kemudian beri penjelasan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Famata Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas wafat radhiyallahu anhu. Fi dzalikal yaum, beliau meninggal di hari Jumat. Famadu ala dzalika salah satu ayyamin fabalaghu aliyan radhiyallahu an wa qarrama wajha. Beliau wafat Imam Ibnu Abbas hari Jumat. Kemudian 3 hari berikutnya orang nanya tentang hal yang serupa, apakah hari terbaik, apakah bulan terbaik, apakah amal terbaik. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib berkata, fa'ajaba bikadza'i bidzalikal jawab al-madkur faqala Ali radhiyallahu an wa qarrama wajha law su'ilal ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriq ilal maghrib antil kal masail thalatha. Seandainya ulama terus ahli hikmah, ahli fikih dari belahan timur maupun belahan barat ditanya soal 3 tadi, maka Ibnu Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib, beliau menjawab, la ajabu bimithli ma ajaba bihi Ibnu Abbas illa inni aqalu. Aku tidak akan menjawab seperti yang jawabannya Ibnu Abbas. Sebaik-baik hari Jumat, sebaik-baik bulan bulan Ramadan, sebaik-baik amal adalah sholat tepat di waktunya, di awal waktunya. Maka kata Ali, saya nggak jawab itu. Inna khairul a'mali ma yaqbalullahu ta'ala minka sawaun kanat qalilatun au kathiratun wa khairu syuhur ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Kemudian beliau menjawab lagi, wal istighfaru bil lisani wal aqla'u bil badani wal atmaru ala alla ya'uda illa ma nahallahu an. Qila at-taubatu nasuha alla yabqa ala amali atharu minal ma'asiyatin sirra wa jahran wa qila hiya allati tu'tharu sahibal falahu ajilan wa ajilan wa khairul ayyam ma takhruju fihi minad dunya ila Allah taala bil maut mu'minan billah. Jadi ketika hal yang serupa ditanyakan kepada Sayyidina Ali, jawabnya sebaik-baik amal adalah, kata beliau, amal yang diterima oleh Allah. Jadi apapun amal, gak peduli itu sholat, gak peduli itu zakat, gak peduli itu apapun amal-amal muamalah, asal itu diterima oleh Allah, itulah amal yang terbaik. Makanya saya kalau menjelaskan bab misalnya ibadah di Ramadan, orang nggak melulu misalnya orang harus sekian juz, enggak. Orang harus beramal di Ramadan sekian ratus ribu, enggak. Tapi amal berapapun, sekuat apapun, dan itu nanti diterima oleh Allah, maka itu amal yang terbaik. Jadi Sayyidina Ali dengan Ibnu Abbas yang notabene-nya adalah misanan, ini beda pendapat. Ibnu Abbas pinter karena ahli tafsir, Imam Ali juga pinter, juga ahli tafsir. Oleh karena itu, 2 pendapat bisa kita pakai. Kalau menurut Ibnu Abbas, hari terbaik adalah Jumat. Kalau menurut amal terbaik adalah sholat di waktunya, di awal waktunya, di waktu afdal. Kalau Sayyidina Ali, amal terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah Ta'ala. Masalahnya kan kita tidak tahu amal mana yang diterima oleh Allah. Karena nggak tahulah, kita terus mencarinya, mengerjakannya sebanyak-banyaknya, sebagus-bagusnya. Itu maksudnya Sayyidina Ali. Karena kita sampai hari ini dari balik, kita tidak tahu mana amal yang kita kerjakan yang diterima oleh Allah. Termasuk puasa kita tahun lalu, puasa kita yang kemarin 17 hari, kita juga nggak tahu apakah diterima atau tidak oleh Allah. Yang penting syarat rukunnya kita kerjakan, mudah-mudahan menjadi amal yang diterima oleh Allah. Terus menurut beliau, bulan yang terbaik wa khairu syuhur ma tatubu bihi ilallah taubatan nasuha. Kalau di bulan itu taubat kita adalah menjadi taubat yang nasuha.
Taubat nasuha dijelaskan dalam kitab ini adalah hatinya menyesali dosa, lisannya mohon ampun pada Allah, raganya berhenti dari perbuatan dosa. Lisannya menyesali, astaghfirullahaladzim. Hatinya menyesali dulu, nyesal, terus lisannya mengucapkan astaghfirullahaladzim. Kemudian dia berhenti, tidak mengulangi lagi. Itu disebut taubat nasuha. Kemudian Sayyidina Ali berkata, bulan yang terbaik adalah bulan yang diterima taubatnya seseorang. Makanya di kitab Nasuhul Ibad bagian terakhir dikatakan, Imam Sayyidina Ali mengatakan, aku mendengar Rasulullah setiap hari membaca istighfar sabi'ina atau mi'a marrah, 100 kali. Kemudian Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib menambahkan membaca sholawat 100 kali. Tiap hari membaca seperti itu. Harapannya mudah-mudahan bulan itu menjadi bulan diterima tobatnya seseorang. Dan kalau bulan itu diterima tobat kita oleh Allah, maka bulan itulah bulan terbaik. Bulan itu bulan terbaik. Kemudian Imam Ali bin Abi Thalib berkata, wa khairul ayyam, sedangkan sebagus-bagus hari adalah ma takhruju fihi minad dunya ila Allah taala bil mauti mu'minan billah, yaitu ketika orang meninggal dia dalam keadaan mukmin kepada Allah taala, dalam keadaan beriman kepada Allah taala. Bahasa kita sering meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal hari apapun, kata Ali bin Abi Thalib, tidak masalah. Meninggal bulan apapun tidak masalah, yang penting meninggalnya husnul khotimah. Orang sering mengatakan kalau orang meninggal malam Jumat atau hari Jumat itu orang soleh, karena fadilahnya orang yang meninggal malam Jumat atau hari Jumat siksa kuburnya ringan, bahkan bisa dibebaskan. Tapi yang berkata bahwa syahrul syuhur itu jadi Nabi, bahwa sebaik-baik bulan hari adalah hari Jumat, sebaik-baik orang yang meninggal hari Jumat, tapi yang berkata yang meninggal hari Jumat itu meninggalnya hari Senin. Nabi Muhammad meninggalnya hari Senin, bukan hari Jumat. Ya itu tadi benar Sayyidina Ali. Kalau seandainya pendapat Ibnu Abbas tadi sebaik-baik orang meninggal hari Jumat, maka orang semuanya pengen mati hari Jumat. Kenapa? Repot yang ngurusin. Kalau semuanya mati hari Jumat, nanti Jumatannya telat, kan gitu. Oleh karena itu ya sudah, kata Imam Ali, terserah kamu mati kapan, yang penting matinya dalam keadaan iman dan husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua panjang umur, amin ya. Nah, itulah yang disebut dengan amal baik, bulan baik, hari baik. Menurut Sayyidina Ali adalah amal baik adalah amal ketika amal itu diterima. Itu ada hari ketika amal itu diterima. Bulan baik adalah ketika bulan itu tobat kita diterima. Hari baik adalah ketika orang itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Gak peduli Jumat, gak peduli Sabtu, Minggu, Senin, dan seterusnya, asal dia husnul khotimah, insya Allah itu adalah hari baik bagi dia. Toh gak ada yang tahu orang meninggalnya kapan ya. Terus lanjut ke bab fidyah dan qadha ya. Saya sampaikan bahwa qadha puasa itu hanya untuk dua orang, yaitu orang yang musafir atau orang sakit. Orang sakit itu macam-macam. Ada yang sakit karena penyakit, ada yang sakit tanda kutip lemah badannya karena tua, nggak bisa puasa, ada yang khawatir sakit karena hamil atau karena menyusui. Maka kalau itu nanti ditanya kepada saya, Gus, bagaimana ada orang hamil atau menyusui, apakah bayar qadha atau bayar fidyah? Jawabnya lihat kasusnya. Bisa bayar dua-duanya, bisa aja hanya bayar qadha. Tidak ada orang hamil menyusui hanya bayar fidyah, nggak ada. Yang bayar hanya fidyah itu cuma dua orang. Orang tua yang tahun depan nggak mungkin muda lagi, namanya orang tua, ya pasti bayar. Itu dia nggak kuat puasa, tahun depan pasti ya juga nggak kuat puasa. Maka dia, anaknya, ahli warisnya nyiapin fidyah 1 mud 1 hari, 0,7 per harinya, ditambahin lauk boleh. Kalau seandainya sebulan ya beras 21 kilo, beli aja yang karung yang 25 kilo atau 5 kiloan 5, seperti itu.
Sedangkan orang yang kedua yang boleh membayar fidyah adalah orang yang sakit. Tadi orang sakit, orang yang tua nggak mungkin, sama orang yang sakit yang nggak mungkin sembuh. Tahun ini sakit, tahun depan juga masih sakit, tahun depannya masih sakit. Dia semuanya bayar fidyah. Berbeda dengan orang yang hamil. Kalau orang hamil takut kesehatan dirinya, maka dia bayar qadha tanpa bayar fidyah. Kalau orang itu khawatir dirinya dan bayinya adalah sama, tetap qadha. Tapi khawatir kepada bayinya saja, dirinya kuat sebenarnya, maka dia bayar qadha dan juga bayar fidyah. Jadi untuk ibu yang punya mantu perempuan yang sedang hamil, suaminya nggak usah buru-buru beli fidyah, ya, nggak usah. Karena siapa tahu nanti setelah tahun depan kuat badannya bayar qadha. Tapi harus ditulis, dicatat berapa hari nggak bayar, ya. Nah, seandainya dia menyusui pun sama, khawatir bayinya ini sakit, terus dia nggak puasa tapi dirinya sehat-sehat saja, malah bayar dua, ya bayar fidyah, ya bayar qadha. Ini khusus untuk orang hamil. Sedangkan yang sakit yang bukan sakit fisik, sakit rohani, saya sebut gila. Gila ada dua, ada gila beneran sama gila sementara. Nah, gila sementara itu ya. Gila beneran itu, orang gila itu yang nggak bayar qadha, nggak bayar fidyah, walaupun nggak puasa, nggak sholat, nggak dihitung. Karena orang gila itu rufi al-qalam, catatan amalnya tidak ditulis. Yang ditulis adalah catatan amal sebelum dia gila. Misalnya dia balik, naudzubillah ya, balik terus 10 tahun kemudian gila, maka yang catatan amal baik dari balik sampai gila itulah yang nanti ditimbang oleh Allah Ta'ala. Waktu gilanya enggak. Nah, yang gila Syafi'i, ya gila pura-pura menurut Imam Syafi'i, gila yang pura-pura menurut Imam Syafi'i, maka orang yang gila ketika Ramadan enggak puasa ada dua hukum. Yang satu mengatakan wajib qadha di mazhab Syafi'i. Kalau memang betul dia itu gila beneran tapi hanya sebulan di bulan Ramadan aja, tidak wajib kok qadha. Cuman rada aneh, kenapa gilanya pas Ramadan? Nah, itu yang masalah kan. Masuk gila kok pas Ramadan, pas bulan Syawal lebaran ya sembuh. Nah, ini masalah itu ya. Itulah yang disebut dengan bayar fidyah. Bayar fidyah caranya adalah berbeda sedikit dengan cara bayar zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, ibu dikumpulkan ke panitia zakat, seluruh zakat fitrah, misalnya beras dari si anu, si fulan dikumpulin, dibagi menurut mustahik yang jumlahnya 8 asnaf itu, 8 golongan. Tapi kalau fidyah, ibu harus nyari satu orang fakir atau satu orang miskin, bawa berasnya ke sana yang 25 kilo, bilang begini, ini fidyah saya kemarin nggak puasa karena saya nyusuin, ya. Yang kasusnya yang tadi nyusu bayar fidyah sama bayar qadha, ya. Atau kalau saya misalnya bayarin ibu saya nggak puasa, ini fidyah ibu saya yang sebulan tahun ini nggak bisa puasa. Jadi fidyah sama zakat fitrah itu berbeda mustahiknya. Kalau mustahiknya fidyah itu cuma 2 orang, fakir sama miskin, bukan untuk yang lain. Tapi kalau zakat fitrah boleh 8-8-nya, ya. Nah, fidyah itu adalah sama dengan zakat fitrah, beras yang dimakan, ya. Kalau mau nambahin untuk lauk boleh, tapi minimal fidyah adalah 1 mud. 1 mud itu 0,7 kilo menurut timbangannya Imam Syafi'i, ya, untuk fidyah. Kemudian berikutnya zakat fitrah. Zakat fitrah itu adalah zakat yang dibayarkan oleh semua umat Islam, baik yang puasa atau tidak. Cuman yang diatur adalah yang bayar adalah kepala keluarga atau orang yang bertanggung jawab di rumah itu. Siapa yang dibayari? Yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau kepala keluarganya suami, ya istrinya, anaknya. Punya pembantu, ya dia bayarin. Punya sopir yang tiap hari di situ nganterin, dia bayarin. Punya security yang dia tinggal di situ di rumahnya, yang dia bayarin. Seperti itu. Apakah boleh suaminya dibayarin anaknya? Boleh, nggak apa-apa. Tapi kewajiban bayar zakat fitrah itu ada di suami. Bayi yang belum lahir di kandungan tidak ada zakat fitrah.
Tapi karena ada aturan, apabila ada bayi yang lahir sebelum takbiratul ihram sholat id, maka bayi itu wajib dibayarin zakat fitrahnya. Jadi kalau ada kita punya mantu atau punya anak ya, atau siapa aja lah yang hamil, malam takbiran bukaan satu, terus pas tengah malam takbiran udah bukaan 3, khawatir besok pagi sebelum takbiratul ihram sholat id, karena kalau sudah lahir sebelum sholat id maka wajib bayar zakat fitrah. Suaminya malam itu ngasih zakat fitrah atas nama anaknya yang masih di kandungan, yang belum lahir, nggak apa-apa, untuk jaga-jaga ya. Sebaliknya kalau orang yang meninggal sebelum takbiratul ihram tidak ada zakat fitrah. Tapi kalau meninggal sesudah takbiratul ihram sholat id, ada zakat fitrah. Kenapa zakat fitrah diatur gitu? Zakat fitrah itu aturannya ketat. Bayarnya mulai 1 Ramadan sampai takbiratul ihram sebelum sholat id. Itu waktunya bayar. Baginya sebelum takbiratul sholat id harus sudah selesai. Ini bagi bapak-bapak yang panitia, tolong zakat fitrah itu sebelum sholat id besok pagi itu sudah terdistribusi. Kenapa? Apabila zakat fitrah dibayarkan sesudah sholat takbiratul ihram sholat id, maka hilang zakat fitrahnya, diganti atau sama dengan sedekah biasa. Tapi dia punya masalah, pahalanya puasanya gantung antara langit dan bumi. Puasa kita yang sebulan itu pahalanya gantung. Ibarat orang ngirim email gitu atau ngirim barang kiriman gitu, alamatnya nggak jelas, ataupun kalau alamatnya ada, rumahnya dikunci. Akhirnya yang tukang anternya itu balik lagi, rupanya gudangnya juga libur, udah terkunci. Akhirnya wira-wiri persis amal yang tidak ada zakat fitrahnya ya. Jadi itu makanya saya kalau ngajarkan bahwa bapak yang jadi panitia, nah, mohon nanti sebelum sholat Idul Fitri kasih pengumuman, bapak-bapak yang saya hormati, jemaah sholat id di masjid mana atau di musola mana atau di lapangan mana, siapa yang belum zakat fitrah, tanyain. Begitu sudah ada, nah saat itu pula siapin mustahik, atau bapak sudah punya nomor rekeningnya mustahik, misalnya saya jadi MC di acara itu, Bapak hari ini siapa yang pagi ini yang belum bayar zakat fitrah, terus ada angkat tangan, silakan, berapa orang, misalnya 4 orang, anggaplah beras 2,7 kilo itu 25.000, berarti kalau 4 orang 100, ya sudah bapak terima zakatnya. Nah karena bapak mustahiknya mungkin nggak ada secara fisik, tapi punya nomor rekeningnya mustahik yang bapak punya, bapak kirim 100.000 pakai uang bapak yang ada di banknya bapak, kirim 100. Nah uang yang tadi diterima itu uangnya bapak, uangnya yang jadi yang tadi itu uang itu hanya catatannya aja, uang yang diterima dari mustahik tadi diterima, tapi bapak sudah salurkan kepada yang mustahik. Kalau itu sudah selesai baru mulai sholat id, ya. Itu caranya untuk supaya jemaah itu tidak terlupa atau terlewat membayar zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu siapa orang yang nggak wajib bayar? Ada orang nggak zakat fitrah, ada, yaitu orang yang malam takbiran itu tidak punya beras sebanyak 1 sok, tidak punya beras 1 sok untuk dia bayar zakat fitrah. 1 sok kan 4 mud, 2, dia tidak punya 1 sok, dia tidak punya uang atau beras yang bisa dibayarkan untuk malam itu. Kalau dia berkeluarga, bapak, ibu, anaknya 2, dia tidak punya beras sekitar 12 kilo malam itu, maka orang ini tidak wajib zakat fitrah, atau dia tidak bisa beli beras untuk 4 orang waktu itu, maka dia tidak wajib zakat fitrah. Makanya saya nganjurkan ke bapak ibu, kalau bayar zakat fitrah ada yang masang kupingnya lebar-lebar, cari informasi di tetangganya, di kampungnya, barangkali ada orang yang
belum atau tidak bisa bayar zakat fitrah. Misalnya kita nemukan ada 2 atau 3 rumah yang isinya bapak ibu anak 2 sama bapak ibu anak 2, bapak ibu anak 2, 3 rumah. Ibu atau bapak samperin aja, anterin aja berasnya, tidak usah lewat amil. Bu, Pak, ini zakat fitrah saya, bapaknya anak-anak, saya sama anak-anak 4, tolong diterima. Nah, sekarang orang miskin yang rumah nomor 1 ini sudah punya beras malam itu untuk bayar zakat fitrah. Makanya yang semula dia tidak wajib bayar zakat fitrah, sekarang jadi wajib. Karena apa? Sekarang dia punya beras. Nah, supaya beras ini nanti bisa dimakan, dia sekarang punya tetangga. Tetangganya itu sama kayak dia nasibnya, nggak punya beras. Makanya zakatnya dipindahin ke rumah nomor 2. Berasnya ya sama, karungannya sama yang tadi yang dari ibu bapak itu. Terus yang rumah nomor 2 sekarang jadi bisa bayar zakat, diserahkan ke rumah yang nomor 3. Isinya sama, bapak ibu anak 2, serahkan. Sekarang rumah nomor 3 kena wajib zakat fitrah karena udah punya beras. Rumah yang nomor 3 kalau sudah punya beras bayar zakat fitrah juga, balikin ke rumah nomor 1. Begitu. Jadi kalau seandainya ada orang 3 rumah ini fakir miskin, ada 3 orang yang zakat fitrah ke 3 orang ini, maka saya pastikan dia bisa bayar zakat fitrah plus sekaligus dia bisa makan berasnya. Kan tadi muter tuh. Nah, gitu caranya ya. Syukur-syukur nanti ada lebihnya untuk makan berikutnya, gitu ya. Itu zakat fitrah. Nah, terkait dengan apakah boleh zakat fitrah dengan uang, aslinya zakat fitrah dengan uang itu punyanya Hanafi. Karena punyanya Hanafi, maka cara ngitungnya harus sesuai dengan aturannya mazhab Hanafi, yaitu 1 soknya Imam Hanafi untuk zakat fitrah itu bukan 2,7 kilo tapi 3,8 kilo. Terus pengalinya bukan beras tapi kurma atau gandum. Jadi kalau mestinya masjid-masjid yang menerima zakat fitrah uang, cara membuat pengumuman zakat fitrahnya di musola itu atau di masjid itu basisnya Hanafi. Saya kasih contoh misalnya gini, saya mau membuat pengumuman pakai spanduk atau pakai flyer di HP. Masjid, misalnya Masjid Ar-Ramadan gitu, menerima zakat fitrah beras ataupun uang. Adapun apabila uang, bayarnya caranya ngitung membuat tulisan di spanduk itu begini: 1 soknya Hanafi, yang boleh bayar zakat fitrah pakai uang kan cuma 1 Hanafi. Kalaupun di Syafi'i itu boleh, itu bukan Imam Syafi'i tapi pengikutnya Imam Syafi'i, namanya Ibnu Hajar Al-Haytami sama Imam Al-Bulqini. Artinya bukan Imam Syafi'i tapi muridnya. Nah, caranya Bapak cari harga kurma yang ada di Tanah Abang atau ada yang di supermarket itu. Ternyata harga kurma yang di supermarket itu sekilo sekitar 25.000. Maka kalau itu dikalikan 3,8 itu adalah 100 kurang, ya gedepin 100. Terus Bapak tulis di flyer, apabila bayar pakai uang rupiah 100.000, kalau beras 2,7 kilo, karena 2,7 kilo adalah punyanya Syafi'i, 100.000 tadi punyanya Hanafi. Tapi saya pernah nanya orang, kalau buat pengumuman gitu pasti ada yang gini, lah masjid tempat saya cuma 30.000, ah gitu ya kan, gitu kan, dari mana itu 100, panitia ngembatnya banyak amat gitu nanti malahnya ya gitu. Oleh karena itu tulis di note bahwa mazhab yang membolehkan membayar zakat fitrah pakai uang mazhab Hanafi. Caranya ngitung tadi di materi sudah saya share ya, seperti itu. Nah, bagaimana Gus dengan orang yang bayar zakat dengan 30.000? Sah menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami sama Imam Bulqini. Di Imam Syafi'i nggak ada. Imam Syafi'i zakat fitrah biqut min baladi, dengan kut dari negara itu, maknanya dari makanan yang dimakan di negara itu. Kita semua ini makan nasi, bukan makan beras. Nggak mungkin lah makan beras ya, makan nasi. Nasi dari beras, berarti zakat fitrah dari beras. Di Madura sudah, tapi sudah nggak ada, jagung kemahalan. Dulu makan jagung, zakat fitrahnya
jagung. Di Maluku, Papua makannya sagu, maka beras zakatnya adalah sagu. Mungkin di satu kampung makan kemenyan, zakatnya kemenyan, gitu loh. Dukun semua, kayak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Bagaimana kalau orang itu nggak makan nasi, Gus? Karena kena diabetes, nggak makan nasi, makannya beras merah, ya beras merah dihitung. Mau izin Ibu, beras merah sama beras putih mahalan mana? Beras merah. Jadi orang diabetes itu zakat fitrahnya lebih gede, ya. Beras merah lebih mahal, ya beras merah harganya berapa kalikan 2,7 kilo, ya udah itu beras zakatnya. Orang nggak makan beras merah, orang nggak makan nasi, makan roti. Roti itu dari apa? Gandum. Ya harga gandum itu dirupiahkan. Kalau di madzhab Syafi'i begitu. Oh ternyata dia nggak makan roti, cuman makan daging slice itu yang mahal. Ya udah itu dikalikan. Tapi kalau orang makan daging terus kayak macan. Masa iya makan nggak ada karbonya? Siapa tahu lagi diet karbo kan, tanpa karbo misalnya gitu. Nah hukum orang yang setahun itu makan tidak makan nasi, apakah boleh zakat fitrahnya pakai beras? Boleh, karena dia nggak makan nasi itu karena ada keperluan. Karena ada keperluan, apa misalnya menghindari penyakit, kemudian mau diet, kan begitu ya. Nah, seperti itu boleh. Nah berikutnya, oke. Bagaimana kalau orang itu ketika bayar zakat fitrah dipindahkan ke tempat lain? Dipindahkan ke tempat lain. Mohon maaf, ibu tinggal di Bintaro sini, di terserah mau di sini, di daerah sini, depan sini, pokoknya daerah sini, sekitar sini sampai Geraha sana, tinggal di sini. Tapi zakatnya dikirim ke kampung, dikirim ke kampung. Kayak saya bayar zakat, aslinya harusnya saya serahkan panitia di sini, tapi saya bayarnya saya kirim ke Mojokerto atau saya kirim ke pondok di Pandeglang. Apa hukumnya? Hukumnya memindahkan zakat dari tempat domisili adalah makruh. Semen bayar zakat memindahkan dari domisili adalah makruh. Tapi kemakruhannya akan hilang kalau daerah yang Bapak tuju memang memerlukan. Misalnya mohon maaf, saya nggak zakat fitrah di Geraha, saya zakat fitrah di daerah yang mungkin ada kena musibah, kekeringan, nggak ada makanan, saya kirim ke sana, nggak makruh, bahkan malah wajib dibawa ke sana. Selama di daerah tempat domisili kita sudah cukup untuk fakir miskinnya dari zakat orang lain. Hukum zakat fitrah dipindahkan tuh dari domisili mirip dengan kurban. Bapak tinggal di sini, nyembelih di sini, dagingnya dibagi di sini. Tapi kalau dagingnya nyembelih di sini, dagingnya dibesar di sini, dagingnya dikirim, makruh. Kecuali sama mereka membutuhkan. Karena kemarin masih ingat ya, ketika kita musim korban ada bencana alam, dikirim ke daerah bencana, nggak apa-apa. Bagaimana Gus kalau kita tidak sembelih di sini, kirim sapinya langsung ke sana? Boleh. Itu soal teknis. Yang penting kalau di domisilinya masih kekurangan, baik itu terkait zakat fitrah maupun kurban, hukum memindahkan ke domisili lain adalah makruh. Tapi kalau domisili lain itu tadi adalah memerlukan, malah menjadi sunnah bahkan wajib. Gitu ya. Ini siapa tahu ada yang nanya, Gus saya bayar untuk orang di kampung saya sangat memerlukan. Nah, itu berarti boleh dan tidak makruh. Tapi kalau memang di sini di tetangga ibu masih banyak kekurangan, terus di sana di kampung kita ya banyak kekurangan, ya diatur. Zakat ibunya istri taruh kampung, ayahnya di tetangganya, anaknya di tetangga lagi, gitu boleh. Diatur begitu ya. Supaya nanti zakat ada manfaatnya. Dan ingat zakat fitrah itulah yang di dalam teori tentang puasa menyebabkan puasa kita sampai kepada Allah. Karena kalau zakat fitrahnya belum dibayar, pahalanya mu'alakun, gantung baina sama wal ard, antara langit dan bumi. Eman-eman kita puasa sebulan,
pahalanya nggak nyampe-nyampe. Ibarat orang ngirim tadi apa, email atau ngirim barang wirawiri, tukang tikinya itu nggak nyampe-nyampe, kasihan gitu. Nah yang terakhir sebelum tanya jawab, satu, mohon nanti ketika membayar zakat fitrah pastikan satu, niatnya. Niat zakat fitrah itu aslinya sendiri-sendiri. Tapi di mazhab Syafi'i boleh bapaknya yang bayar itu mewakili semuanya. Misalnya begini, saya ngadep panitia zakat, saya bayar zakat untuk saya, istri saya, anak saya, si fulan, mau diterima zakatnya, udah sah ya. Ingat, zakat fitrah maupun zakat mal wajib ada niat, karena itu termasuk rukun zakat, ada niat. Sama dengan sholat, wajib ada niat, puasa wajib ada niat. Kalau nggak ada niat, maka jatuhnya seperti sedekah. Mirip saya kalau bawa jemaah umroh, kalau mau bayar dam diomongin, ini dam, sama dengan itu niat maknanya. Jadi diintensinya, dan supaya yang nerima paham bahwa ini dari bapak itu atau ibu itu, ini adalah zakat, ini adalah fidyah, itu tahu. Dan ketika kita bagi zakat, gak usah titip pesen. Begitu habis kita ngasih zakat sama orang fakir miskin, tolong doain saya ya, gak usah, oh itu punyanya dia kok. Oh zakat kok masih nitip pesen, ngapain? Kalau sedekah boleh, tapi kalau zakat jangan. Karena itu adab kita berzakat adalah kita tidak perlu meminta doa. Perkara yang nerima doain kayak doa Allahumma apa itu? Yang kok lupa saya. Ya Allah, jadikan harta yang saya terima zakatnya dari ibu ini, bapak ini adalah magnaman, ya, wa barokatan, yang beruntung dan barokah. Itu boleh. Itu memang bagi amil atau bagi yang terima zakat pun. Tapi nggak usah dipaksa. Kamu baca zakat, doa dong, nggak usah, ya gitu ya. Demikian, silakan kalau ada yang ditanyakan, materi sudah di-share oleh panitia pengajian, mudah-mudahan manfaat. Tafadhol masykuran. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ustaz. Saya mau menanyakan, saya kebetulan single parent ya Pak ya. Nggih. Anak saya sudah kerja, orang anak saya sudah kerja. Apakah saya wajib membayar zakat kedua anak ini atau? Zakat fitrah ya. Ya. Oke. Mereka bayar sendiri. Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bahkan yang bayari zakat ibu anak ibu. Kalau begitu, mestinya yang bayari zakat ibu anak. Tapi kalau ibu udah nak, kamu bayar aja sendiri, ibu bayar sendiri juga nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Jadi orang itu ketika sudah punya anak, teorinya di kitab Nasihatul Ubat juga disebut, anak itu punya kewajiban salah satunya memberi nafkah pada orang tuanya. Bentuknya apa? Lah kalau pas Ramadan ini yang bayarin zakat anak itu. Meskipun ibunya kaya, seandainya, meskipun bapaknya kaya, maka anak tetap menawarkan zakat. Saya ngajari anak saya yang sudah kerja, kamu bilang sama bapak, Pak mau dibayarin nggak zakat fitrahnya? Nah, kalau saya bilang ya udah usah, kamu bayarnya sendiri. Nah gitu. Artinya didik bahwa anak itu biar tahu sejatinya dia itu wajib membayarkan zakat fitrah ibunya atau bapaknya, meskipun bapaknya seandainya kaya atau seandainya ibunya kaya. Kira-kira gitu Bu ya, Bu ya? Iya. Iya. Waalaikumsalam. Monggo yang lain. Itu Bu, ke sana Bu. Ada lagi. Silakan Ibu. Waalaikumsalam. Saya punya saudara sebelumnya Bu, di orang nggak tahu dia itu mampu, tapi sekarang banyak utang di mana-mana juga besar, terus buat sehari-hari masih utang dengan sehari-hari. Saya menjaga pikiran ke saudara saya, tapi sembunyi-sembunyi takut dia tersinggung. Boleh. Itu berarti ibu bagus. Tapi ijab kabul. Iya. Ijab kabulnya ibu niat. Yang wajib itu niat, bukan ijab kabul. Yang wajib niat. Ibu yang niat ini zakat. Enggak usah. Ibu udah niat aja, iya. Karena untuk menjaga marwahnya saudara kita kan, iya. Ini bagus ya Bapak. Kita mau bayar zakat saudara yang dulunya mampu terus tiba-tiba decline ya.
jatuh terus gak punya, daripada tersinggung dan biar nyaman kita kasih aja, tapi kita cukup niat bahwa ini zakat, nggak apa-apa itu. Kenapa? Oh, Pak, zakat itu mau zakat fitrah maupun zakat mal boleh langsung. Ya ingat ya, saya kasih tahu ya, Bapak Ibu mau bayar zakat fitrah, mau zakat mal, langsung ke mustahik itu boleh, tanpa lewat amil. Amil itu di 8 asnaf sama. Innama shadaqah lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, sama statusnya. Jadi kita langsung bayar. Seperti mohon izin, saya kalau bayar zakat itu langsung punya mustahik. Di pondok ada berapa, di Mojokerto ada berapa, di Geraha ini ada berapa. Saya langsung kasih. Karena apa? Biar mereka bisa langsung dapat uangnya. Kalau lewat lembaga amil kan masih nunggu, baru dibagikan nanti. Kalau ini misalnya saya bagikan nanti 2 hari sebelum hari raya, kan manfaat. Walaupun mungkin nggak seberapa, mungkin hanya ya sampai 100 ribu. Terus beras fitrahnya mungkin kita bagi rata-rata 3 kiloan, kan manfaat. Ya, itu seperti itu. Bayar langsung boleh, lewat amil boleh. Lewat amil itu bagi mungkin ibu mau ada lebih, yang tetangga kiri kanan sudah kita bayar zakat, masih ada lebih nih, ya udah saya nggak bisa mendistribusikan, diserahin amil dengan harapan bisa distribusikan ke tempat lain. Kira-kira itu ya Bu ya. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di satu masjid tempat itu sudah ditentukan mengganti beras itu karena juga 5.000. Sementara saya itu makan beras yang lebih bagus biasanya 50.000. Apakah kita harus 30.000 atau 30.000 itu sangka? Oh. Sebaliknya kalau ada orang yang berasnya yang dimakan itu nggak nyampe 35.000. Ya, apa harus 35.000? Ya. Waalaikumsalam. Inilah gunanya tadi kenapa Imam Syafi'i itu bayar beras. Ketika itu dikonversi ke uang ini jadinya, ya. Mohon maaf, saya mungkin makan nasi merah, maklum kegemukan. Nasi merah kan mahal. Nah, karena saya makan nasi merah, saya bayar zakatnya pakai beras biasa, tapi saya lebihin yang kira-kira nilainya sama dengan nasi merah. Ya, saya bayar beras biasa karena mohon maaf kalau siapa tahu orang kita kasih beras merah kan malah nggak diterima sama yang ini kan. Ya sudah, pokoknya kalau saya harusnya 2,5 kilo, saya lebihin 3,5 kilo lah kalau pakai beras biasa. Karena beras nggak masalah. Artinya aturan dari DKM beras mestinya 2,7 atau 2,5, saya bayar 3,5 nggak masalah. Sama dengan uang. Ini kalau seandainya lebih bayarnya ya. Uang di masjid tersebut 35.000 ya Pak. Bapak bayar 50 ya nggak apa-apa. Yang masalah itu begini, saya makannya pakai beras merah, ya. Tapi saya bayarnya, mohon maaf, di bawahnya yang ditetapkan oleh DKM, itu nggak boleh. Atau saya itu aslinya bayar raskin, makan raskin, tapi disuruh bayar 35, itu mestinya juga nggak fair. Nah, tapi karena tadi itu aslinya bayar raskin itu ya bayarnya tetap beras, mestinya jangan jadiin uang. Makanya di mazhab Syafi'i itu zakat fitrah itu nggak pernah uang muncul. Karena tadi itu untuk ngatasi ketidakcocokan tadi itu loh. Kalau kita makannya beras ya kasih beras. Kita makannya beras merah ya beras merah. Kalau misalnya beras merah kita kasih, takutnya nanti campur ke sama beras-beras yang itu, ya udah beras merah harganya lebih mahal, berasnya ditambahin. Nah, seperti itu. Jadi hukumnya kalau kita ada perbedaan itu lebih baik dilebihkan. Kalau itu misalnya kita bayarnya sebagai orang miskin, misalnya mau bayar terus gak mampu 35, bayar 20, mestinya panitia juga nerima. Saya kalau jadi panitia zakat, mohon izin misalnya ada orang, Pak Agus, saya itu biasanya makan beras raskin, beras jatah yang kadang-kadang ada kutunya, terus saya bersihin, bilangnya begitu.
Nah ini saya nggak mampu bayar 35 karena kami berempat atau berlima. Karena sudah 160 sendiri kan, 170 malah, 175. Ya sudah, semampunya sampean berapa? 100.000, ya sudah, saya terima. Karena dia makannya memang beras itu berlima 100.000, jadi per orang jatuhnya 20. Nah nanti kita tinggal kasih catatan waktu ngerekap. Si fulan, khusus si fulan tadi zakat fitrahnya tidak 35.000 kali 5, tapi 20.000 kali 5. Insya Allah nggak masalah, nggak apa-apa. Tapi berbeda halnya dia makan beras bagus, tapi bayarnya 20.000, lah itu nggak boleh. Nah, itu berarti dia berdoa untuk jadi orang miskin, iya kan? Dia makannya beras bagus, rojo lele ke atas, yang sekilo bisa 20.000. Giliran bayar zakat beras raskin, nah, nggak boleh. Ya, itu dia pertama menghina dirinya, menjatuhkan dirinya. Dirinya mampu kok cuma karena beras raskin gitu. Oke, kira-kira itu. Mudah-mudahan terjawab. Moga, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang menjadi krusial bagi setiap tahun yang di lingkungan Kota Tangerang. Jadi tiap pemerintah daerah itu mendelegasikan kelurahan se-RT itu menghibur. Nah dari RT di store kelurahan di jalan, udah itu di store kelurahan ke kota, kecamatan, ke kota. Nah, kalau saya lihat ini kan kalau sesuai hukum kita lihat lingkungan dulu kan. ya betul. Nah ini kalau setiap tahun saya selalu bertentangan. Ya. Lihat lingkungan kita dulu. Iya. Ini setor kelurahan. Iya. Kalau kelurahan sepeda boleh 20% di rumah saya. Iya. Untuk warga lokal. Iya. Nah, ini Pak sering terjadi. Iya. Bertahan. Sama Pak, sama. Jadi Iya. ketika dikembalikan itu bukan pada hari H itu. Nah, itu. Ini. Ya. Hanya dari unsur kita ini dan kita kan untuk kita Hari raya. Iya. pada mustahil misalnya pada ini Biar bisa hari raya. ini gimana ini? Iya. Saya pernah protes Pak, betul. Di Geraha Raya kan ada Kelurahan Paku Jaya, Paku Alam, dekat tempat saya, Kayu Gede kan dekat itu. Ada himbauan dari zakat fitrah dari masjid saya minta dikirim sebagian ke sana. Saya sampaikan ke beliaunya, bos, nggak semua ya, saya bilang. Bos saya kasih jatah saja. Akhirnya gitu Pak, saya jatah sekian paket itu untuk ke kelurahan. Sisanya kami bagi di lingkungan lurahnya dia, di kelurahan itu yang memang memerlukan. Nah tadi yang dia punya itu rupanya disetor ke kecamatan, diterusin ke Mbah nanti baginya kapan. Padahal zakat fitrah itu harus sudah selesai sebelum takbiratul ihram sholat id, baik bayar maupun baginya. Clear ya? Ini tolong ingetin, kita kadang-kadang lupa menempatkan diri. Ini hukum agama, nggak bisa diakalin, nggak bisa diatur begitu. Mestinya dia yang ikut. Kalau mau misalnya nanti dibayarkan nanti zakat mal. Kalau zakat mal boleh Pak, bayar sekarang, nanti saya bagi tahun depan oleh amil nggak apa-apa, zakat mal. Tapi kalau zakat fitrah harus selesai sebelum takbiratul ihram sholat id, harus selesai, baik yang bayar maupun distribusi. Pilih ya. Jadi kalau besok lurahnya nanya, Abah Lurah, mohonlah Abah Lurah ini untuk lingkungan kita dulu, nanti yang 30% atau 35% barulah kirim ke kecamatan. Insya Allah mau kok, tempat saya udah mau Pak. Tempat saya udah mau, dulu awal-awal ribut, siapa sih camatnya, nanti saya samperin, saya bilang gitu. Saya samperin betulan pas ada acara pengajian, saya tembak. Ya, saya tukang ceramah, ini Pak Camat nggak boleh loh, gini, nggak gituin. Kalau ceramah kan kedengeran orang banyak, ya dan ketampar dia. Ya nggak apa-apa. Akhirnya sekarang dari masjid-masjid di Paku Jaya itu dia sudah punya daftar mustahik Pak.
Yang notabene-nya ya warganya Pak Lurah. Warganya Pak Lurah. Nah, nanti kita alokasikan yang untuk lurah mau menyelesaikan kewajibannya berdasarkan surat edaran dari wali kota misalnya. Ya sudah, Pak Lurah saya bantu nih, kurang lebih sekian paket lah, silakan dibawa ke atas sana. Tapi yang untuk anak buah Pak Lurah, warganya Pak Lurah, malam takbiran ini sudah pada bisa bikin ketupat. Nah gitu loh maksudnya. Terus kalaupun ada sisa bisa dijual untuk bisa dibelikan barang ayam apa namanya, ayam broiler atau ayam apalah, terserah lah pokoknya, biar untuk jadiin opor kan gitu. Besok biar hari raya pagi bisa makan ketupat sama ayam. Nah kalau waktunya dibagi nggak ada beras, lu gimana? Nggak semua orang punya duit bisa beli makanan. Kira-kira itu Bu ya, diingetin aja. Yang bener ya tadi, ingatkan zakat fitrah rumus ya, harus sudah selesai baik bayar maupun distribusi sebelum apa? Sholat Id, takbiratul ihram sholat Id. Clear. Begitu sudah Allahu Akbar, sudah tidak ada zakat fitrah. Selesai. Maka sesudahnya itu dibayar, namanya sedekah biasa. Clear nggih? Nggih, mangga. Nggih. Nggih, silakan. Kasih. Nah, ini pertanyaan bagus. Bagaimana status pahala kita tadi, gantung apa tidak? Makanya penerima zakat kelurahan, Pak Lurah, Pak Camat, termasuk di beberapa musola itu kan bukan amil, tapi panitia atau unit pengelola zakat, UPZ. Panitia itu tidak sama dengan amil terkait zakat fitrah maupun zakat mal. Apabila seorang muzaki bayar ke amil ya, atau bayar ke panitia, maaf, zakat fitrah, harusnya sebelum takbiratul ihram sudah dibagi, dan belum dibagi, maka saya yang bayar ke panitia dianggap belum bayar. Ini biar tahu aja, ini kan direkam ya, dianggap belum bayar. Beda kalau ini amil, saya bayar zakat fitrah ke amil, amilnya meleng, bayar baginya sesudah sholat Id, maka saya bayar tetap dihitung yang dosa amil. Kalau yang pertama tadi kita dianggap nggak bayar, kita berdosa, panitianya berdosa, dua dosanya. Itu Pak risikonya. Sudah saya tweet ini awal bulan lalu, rame di Twitter. Omongan saya ini barusan sudah saya tweet. Kalau yang ikut follow saya pasti ada Twitter saya itu, bahwa hati-hati bayar ke panitia. Kalau panitianya nggak amanah, zakat kita nggak dihitung. Kalau zakat kita nggak dihitung, pahalanya sampai gini Pak. Betapa kita itu pusing kan. Makanya panitia saya wanti-wanti, meskipun kita bukan amil, tolong amanah. Insya Allah kalau panitia amanah, derajatnya naik, dapat pahala dari Allah karena memfasilitasi penyaluran. Tafadhol Mas Quran, Syekh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, monggo. Tentang ciri-ciri meninggal husnul khotimah. Oke. Baik. Di banyak kitab, termasuk di Ihya, di kitab-kitab Ar-Ruhnya Imam Ibnu Qayyim, di kitab-kitab seperti Tanqihul Qaul, di kitab Nashihul Ibad, ada dua cirinya orang husnul khotimah. Ciri ya, dalam arti tidak fisik ya, bukan ciri fisik, nanti ciri fisik saya sebutkan. Pertama, ketika meninggal, dia itu memang dinilai oleh orang sekitarnya sebagai orang baik. Makanya kadang-kadang kita kalau memberangkatkan jenazah minta isyhad. Isyhad itu persaksian. Biasanya yang mimpin Pak RT atau Pak RW atau Ketua DKM. Bapak-bapak mohon isyhadnya. Apakah jenazah si fulan ini orang baik? Baik. Saya kurang yakin. Saya bilang gitu. Coba ulangi lagi, pikir lagi. Kalau ngomong nggak baik loh ya. Tapi kalau ngomong baik, tolong ngomong baik. Apakah ini orang baik? Baik. Sampai 3 kali.
Kalau ada jenazah yang diishad dan tetangganya menyatakan baiknya lebih banyak sehingga dia keluar ucapan baik, husnul khotimah. Yang kedua adalah orang ini ketika akhir hayatnya boleh dikatakan, mohon maaf kalau bahasanya orang itu misalnya sakit, memang sudah tidak menampakkan maksiat. Ya mohon maaf kalau sudah sakit di rumah sakit kan nggak mungkin dugem keluyuran toh ya. Oh, musuhnya gini. Itu pasti husnul khotimah. Itu ciri yang bukan fisik. Ciri yang fisik saya diberitahu oleh abah saya maupun guru saya. Kalau waktu sudah meninggal dahinya masih ada keringat. Kalau saya gini ceramah kan ada keringatnya nih. Bapak usap aja dahinya. Kalau ada kayak keringat, insya Allah itu husnul khotimah. Gus, kemarin tetangga saya orang Kristen dahinya ada keringat, ya enggak, ya enggak kalau gitu mah, itu yang enggak begitu. Pokoknya kontennya di Islam ya Pak ya. Nanti, wih tetangga saya kemarin Nasrani peringatan Gus. Oh ya ora ngawur. Ya ben wae ya husnul khotimah menurut mereka, ya bukan menurut kita. Kira-kira itu ya Pak ya. Tadi yang pertama, ishad itu penting Pak. Makanya saya kalau memberangkatkan jenazah, ishad. Gunanya tadi. Tapi sampean pernah nggak nanya kayak saya gini, Bapak yang jujur ya, Bapak-bapak, kalau memang ngomong nggak baik loh ya, nggak ada berani ngomong nggak baik. Kenapa? Meskipun dalam hatinya, oh dia pernah nyakitin saya, tapi kebanyakan orang ini baik. Keluar dari mulutnya adalah baik. Saya kenal Bapak, mungkin sesekali kita, oh kalau ngomong sengit nih orang, tapi dibanding ngomong sengitnya dengan saya, dibanding baiknya, banyakan baiknya, itulah husnul khotimah. Kan enggak semua orang baik, banyak-banyak semua kan baik kan enggak, ada dikitnya tapi ketutup dengan kebaikan. Makanya orang tetangga bilang, apakah si fulan baik? Baik. Gitu. Kira-kira itu ya Pak? Mudah-mudahan terjawab. Monggo, yang satu lagi sebelum kita doa. Monggo, yang belakang. Monggo Pak. Nggih. Monggo. Waalaikumsalam. Monggo. Ini semua masalah zakat. Nggih. Yang awal tadi bulan yang paling mulia. Bulan menurut Ibnu Abbas. Menurut Ibnu Abbas. Iya. Sementara kalau saya baca di buku ditanya tentang syuhur di Bais Nasr itu adalah bulan Dzulqa'dah, bulan haram. Ya bulan haram lah ya. Ya. Sama bulan Rajab. Iya. Jadi terus ini penjelasannya bagaimana? Baik. Udah? Nah. Oke, siap. Jadi tadi di depan saya sampaikan di mukadimahnya kitab ini, antara Ibnu Abbas, yaitu Abdullah bin Abbas, si Abdullah anaknya Abbas radhiyallahu an, kemudian dengan Ali bin Abi Thalib, si Ali anaknya Abi Thalib dan Abbas itu bersaudara. Berarti Abbas dengan Ali adalah sepupu ya Pak ya. Nah, Ibnu Abbas ditanya orang, ya Ibnu Abbas, apa hari baik, bulan baik, amal baik? Dijawab, Sayyidul Ayyam atau Abdulul Ayyam adalah Yaumul Jumu'ah, Abdul Syuhur Syahrul Ramadan, Abdul Amal Sholat liwaktiha. Itu jawabannya Ibnu Abbas. Ternyata ada keterangan di Quran di surat Tobat, inna iddatas syuhur indallah isna asara syahron yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Itu kan, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12 sejak diciptakan langit dan bumi. Dari 12 itu 4 adalah bulan haram. Nah, kalau itu kita kaitkan dengan bulan haram, apakah bulan haram itu bulan yang baik? Baik, mulia. Bahkan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab itu nggak boleh perang. Ramadan justru banyak perang. Perang Badar, perang Khandaq, ya. Bahkan perang Khaybar itu ada, atau perang Hunain itu pemanasannya Ramadan. Itu Ramadan. Kenapa kata Ibnu Abbas begitu? Ya Ibnu Abbas meyakini begitu. Ternyata pendapatnya Ibnu Abbas dikoreksi oleh Sayyidina Ali. Dia bagian kedua tadi.
Yang disebut dengan hari baik kalau pada hari itu kamu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Disebut bulan baik kalau kamu itu bulan itu tobatmu diterima. Disebut amal yang baik itu kalau amal ibadahmu diterima. Akhirnya Sayyidina Ali semua bulan itu baik. Nanti Sayyidina Ali ditanya tentang bulan haram. Bulan haram itu juga bulan baik, tapi dalam konteks dengan Al-Quran adalah bulan nggak boleh perang. Di samping itu bulan haram terus nanti dijelaskan yang 4 itu pahalanya juga sama dengan Ramadan. Berarti nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Toh kalau seandainya kita ngomong Ramadan, bulan tadi bisa diajak masuk kelompoknya bulan Ramadan. Kalau diambil pendapatnya Imam Ali, toh juga baik. Mudah-mudahan di bulan haram itu banyak diperintahkan banyak istighfar, banyak baca sholawat, banyak sedekah. Mudah-mudahan bulan haram itu tobat kita diterima. Cocok untuk pendapatnya Sayyidina Ali. Gitu Pak, kalau saya jawab begitu. Karena sama-sama ada dalilnya. Kalau bulan haram itu dari Quran, kalau bulan Ramadan dari hadis tadi. Kira-kira gitu ya Pak? Mudah-mudahan terjawab. Enggak? Nggih, cukup paham ya gitu. Baik, kita doa ya. Mudah haus juga biasanya ada minuman di sini. Dari subuh saya keluyuran. Masih nambah lagi? Ada nambah? Moga satu lagi, moga. Mohon maaf Pak, ini biar kita punya keyakinan makin yakin sama luas. Bukan berarti yang bingung seseorang atau Monggo, nggih. tentang qiyamul di bulan Ramadan. Qiyamul lail, nggih. Tarawih. Yang bilang bahwa tarawih di Indonesia itu memang pilihannya ada. Iya. Iya. Kalau di luar negeri katanya nggak ada. Iya. Terus dia mereka itu bilang bahwa yang ada tarawih cuma katakanlah 8 rakaat. Iya. Itu katanya cuma di Indonesia. Di Indonesia, iya. Pertanyaan saya, apakah Betul. sedunia itu nggak ada tarawih 8 rakaat cuma di Indonesia? Betul. Bahkan Saudi itu mau jadiin 8 nggak berani, 10. Saudi tahun lalu itu 20 rakaat dan 3 witir. Tahun lalu. Tahun ini Saudi itu mau, karena ada kepentingan jemaah itu hampir 4 juta, 5 juta di Mekah itu crowded. Nanti kalau terawihnya kepanjangan tuh, maaf, waktunya sahur itu banyak orang yang nggak kebagian sahur. Akhirnya dipangkas. Ternyata mangkasnya nggak jadi 8, jadi 10. Untuk membuktikan bahwa terawih 8 memang hanya made in Indonesia. Seperti teh botol sosro. betul kayak itu. Di Malaysia juga 20 ya. Bahkan di Amerika, di Inggris, saya pernah Ramadan di Australia 20. Saya pernah Ramadan di Italia 20. Ya gitu. Imamnya kalau yang di Australia imam orang Turki. Kalau di Italia juga kayaknya turunan Maroko kayaknya. Iya. Imam masjid-masjid di Eropa itu kan orang pendatang Pak, orang dari Afrika Utara, Aljazair, banyak di Prancis. Kemudian Maroko juga banyak di beberapa negara, Italia termasuk, ya. Oke? Clear ya, Bapak-bapak? Tapi walaupun begitu, made in Indonesia memang banyak penggemarnya. Makanya saya kemarin mau izin hari Jumat ngisi ceramah di sini. Jadi pas 8 saya masuk ke sana, beliau ngelanjutin ngimami sama Bilal beliau. Beliau untuk melayani jamaah yang made in Indonesia tadi. Saya sama Mas Farid, sama mungkin ada kawan kita yang biasa di sini gini. Cuman ada 8. Orang 8, sholatnya 20, yang orang 220 lebih tadi sholatnya 8. Kan tukeran. Gak apa-apa. Yang penting sampai udah tahu bahwa terawih khas 8 itu made in Indonesia. Itu mazhab Aisyah yang sudah nggak ada tapi hidup di Indonesia. Gitu. Hebat itu. Baik, terima kasih. Kita doa mudah-mudahan ibu bapak
senantiasa sehat walafiat, panjang umur, barokah rezekinya. Yang punya utang lunas utangnya, yang belum haji belum umroh bisa berangkat haji berangkat umroh. Allah panjangkan umur kita bisa ketemu Ramadan yang akan datang. Allah angkat derajat kita, ekonomi kita, naikkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan istiqomah. Dan insya Allah kita semua dimatikan Allah dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.